Dari transparansi hingga partisipasi publik, media sosial membawa dampak yang besar bagi kinerja OPD. Namun bagaimana memaksimalkan potensi terbaiknya serta menekan resiko-resiko negatif dari media sosial? Mari simak secara mendalam dalam podcast kita bersama dengan narasumber tenaga ahli media dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Halo, selamat datang di Podcast Torat, podcastnya Inspektorat Daerah. Nah, kali ini kita pengen ngebahas mendalam nih terkait bagaimana dampak media sosial dan bagaimana hari ini OPD di Kutai Kartanegara bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan kinerjanya kepada masyarakat. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan seorang teman juga dari Inspektorat sebagai tenaga ahli medianya. Nah, kita akan tanya-tanya pendapat dan pengalamannya. Nah, selamat datang, Anom. Iya, Bang Yuda. Halo. Halo. Gimana, Anom? Kabarnya? Dan mumpung di kesempatan yang baru ini, sekalian bisa diperkenalkan ke kawan-kawan siapa background-nya Anom Sora. Oke, ya. Silakan. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirullah Nuri Anom. Jadi, saya di sini di Inspektorat ini sebagai salah satu tenaga ahli tim multimedia lah, bisa dibilang. Gitu sih. Oke. Sebenarnya berangkat ke sini sebagai tenaga ahli media itu background sekolahnya itu apa sebenarnya? Sehingga hari ini mampu mendeliver bagaimana gagasan dan konsep-konsep media terkait untuk OPD. Yeah. Itu gimana? Apakah memang ini otodidak, talenta bawaan atau memang sekolah? Nggak ada sih, kayak talenta bawaan nggak ada. Sebenarnya kan ya karena kuliah di Jogja sih. Oh ya, jurusan? Jadi, ambil televisi dan film, broadcast lah. Oh, televisi dan film nggak ditangkap? Nggak? Oh, iya. Oh enggak, bukan. Jurusan bukan, itu maling ya, ngambil televisi, siap. Oke. Ternyata ada jurusan itu namanya? Ada. Alhamdulillah. SSN ya? SSN, Sarjana Seni. Jadi itu juga salah satu program dari Pak Gubernur kita waktu itu. Beasiswa Kaltim Cemerlang, jadi saya berangkat lah. Oke, dan hari ini harus kembali berkontribusi ya? Iya, yang udah disumpah kan untuk kembali ke daerah. Terus gini, Nom. Hari ini kita melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan media sosial sedemikian cepat dan maju sekali. Sehingga nggak hanya di level masyarakat yang menggunakan platform itu, pemerintah daerah pun atau pemerintah ya dalam hal ini, juga mulai berlomba-lomba nih untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial. Nah itu fenomena itu seperti apa di perspektif Anom Sorang? Iya, jadi sebenarnya kan ini terjadinya tuh kalau dari penglihatan saya itu kurang lebih dari 1 tahun ke belakang lah. Akhirnya OPD, dinas-dinas itu udah pada melek sama sosial media, sudah melek sama multimedia lah. Jadi untuk kita sendiri mungkin kita udah jalan di Inspektorat udah 1 tahun yang lalu. Otomatis bisa dibilang lebih duluan lah daripada yang lain lah. Kita lihat perkembangan dari 1 tahun ke belakang itu sebenarnya kan banyak nih teman-teman kita yang di luar sana tuh yang memang declare bahwa mereka adalah orang multimedia, orang media, kerja fokus ke media gitu. Tapi di 1 tahun ke belakang tuh tiba-tiba demand untuk teman-teman media tuh jadi meningkat. Jadi tinggi karena akhirnya OPD dan dinas-dinas itu maksudnya dia jadi lebih melek gitu loh, bahwa sebenarnya salah satu hal yang penting itu untuk dinas kita adalah multimedianya. Oh iya. Media sosialnya. Gitu. Karena ternyata hari ini media itu adalah sebagai alat yang mampu menjangkau banyak lini. Artinya masyarakat itu kita sadari sekali ya bahwa nggak hanya di perkotaan, bahkan sampai ke bahkan ke level desa orang sudah mengakses media sosial. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan ya oleh OPD dalam hal ini. Nah cuma gini Nom, kita kan melihat bahwa semakin kencangnya demand terkait media, bahkan di lingkungan pemerintahan sendiri, itu bermula dari FOMO yang akhirnya berubah menjadi sebuah kebutuhan. Benar. Dan menurut Anom sendiri, apakah hari ini daerah kita, Kutai Kartanegara, itu sudah memiliki suplai yang cukup untuk bisa juga mengoptimalkan media sosial bagi kepentingan pemerintah daerah? Kalau suplai sih harusnya cukup. Cuman ada beberapa yang mungkin teman-teman media yang memang ada yang menutup diri untuk tidak bekerja dengan dinas
Karena kita tahu sendiri ini pekerjaan yang melibatkan kesenian lah ibaratnya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang ada hal-hal skeptis lah, apalagi memandang tentang pemerintahan lah, segala macam idealisme lah. Ya mungkin kayak gitu. Yang menjadi demand-nya, yang menjadi supply-nya tuh berkurang gitu loh. Padahal kalau kita lihat secara langsung aja itu harusnya cukup gitu. Karena gini. Inspektorat kan sebenarnya OPD yang bergerak di sektor pengawasan. Ya. Sektor pengawasan itu sebenarnya bukan sebuah sektor yang memiliki pelayanan langsung. Iya, benar. Cuma dalam hal ini Inspektorat juga merasa bahwa kita butuh nih bagaimana masyarakat itu juga bisa melihat apa sih yang kita lakukan untuk mengawal program-program dari pimpinan, program-program daerah. Dan alhamdulillah hari ini dibantu oleh teman-teman media kita berhasil lah mendelivery informasi-informasi itu ke masyarakat. Namun sejauh ini kira-kira bagaimana sih tanggapan kawan-kawan media sendiri melihat fenomena ini dan apa yang sebenarnya penting sekali dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalin sinergi yang kuat antara perilaku media, masyarakat dan pemerintahan. Nah, jadi balik lagi ke cerita yang inspektorat ya. Jadi awalnya pun ini jadi sebuah tantangan sebenarnya. Karena kan sebenarnya kita juga nggak bergerak di pelayanan. Kalau pelayanan kita enak tuh. Oh iya, benar. Untuk di sosial medianya, program unggulannya. Kalau mau ngurus ini, lewatnya ke sini, itu lebih enak. Betul. Tapi inspektorat kan beda tuh. Benar. Jadi yang kita gaungkan di sini tuh kadang memang gimana sih biar anti korupsi segala macam itu jadi tantangan buat kita sendiri sih. Artinya idenya harus lebih kita gali lagi. Itu sih. Terus yang di OPD lain. Kalau yang saya lihat sih, jalannya bagus lah. Jalan ininya bagus lah. Sosial medianya bagus lah. Oke, gini Nom. Karena kawan-kawan media, Anom, dan kawan-kawan itu bergeraknya kan di inspektorat nih. Yang bukan OPD yang memiliki pelayanan langsung kepada publik. Kemudian strategi apa sih yang diterapkan untuk bisa mengumpulkan insight apa yang pengen disampaikan? Apakah menggunakan metode misalnya brainstorming seperti itu ya. Ini akan ada konten seperti apa dan apakah itu sudah terencanakan? Iya harus. Atau dan seperti apa strategi ya biar bisa berbagi mungkin dengan kawan-kawan OPD juga yang mendengarkan atau yang pasti kan kita juga inilah namanya peralihan dari media konvensional lah. Betul. Dari cetak-cetakan dan lain banner segala macam. Kita otomatis keluar dari zona itu harusnya lebih kreatif gitu. Jadi kalau kita di inspektorat pun kita bagaimana, kan sebenarnya karena inspektorat ini media yang sangat serius, OPD yang sangat serius lah. Betul. Ibaratnya. Jadi ya kalau kita menyampaikan hal yang serius dengan cara yang serius pun, saya rasa nggak bakal nyampe ya, ke karena audiens. inspektorat kan kesannya udah pengawasan ya, iya, mengerikan. Pengawasan kalau udah serem diawas lah. itu gimana serem. Jadi harus dikemas dengan lebih. Jadi kita agak rubah perspektif, jadi menyampaikan sesuatunya pun dengan fun, dengan yang mudah diterima lah. Salah satunya kita buat juga sketsa kemarin. Oh iya, video-video sketsa jadi yang video lucu. Sebenarnya kalau secara pesan tuh pesannya pesan yang serius, cuman kita sampaikan dengan cara yang ringan lah. Benar. Itulah. Ini bocoran nih, Nom. Dari beberapa konten yang naik itu seperti apa memantau insight-nya? Dan di inspektorat sendiri ada beberapa media yang dikelola oleh tim media ini. Kalau kita platformnya apa saja? Kalau kita itu sekarang tuh lagi ngelola Instagram, YouTube. Fokusnya itu sih, Instagram dan YouTube. Facebook kadangnya. Untuk media langsungnya itu Videotron, informasi ke publiknya itu Videotron. Iya, Videotron di depan. Itu sih. Oke. Untuk ini, sebenarnya tantangan-tantangan dari teman-teman media sendiri yang ada di OPD itu apa sih dari, kalau Anom nih ngadapin apa tantangannya yang nih agak sedikit PR nih, mungkin ada butuh treatment khusus nih untuk bisa menghandlingnya. Seperti apa, Nom? Ada nggak pengalaman bisa dibagikan ke teman-teman? Ya gitu sih, kadang kita harus mutar otak kalau kita di pelayanan ya, saya nggak ngedeskripsikan yang bekerja di pelayanan. Cuman kalau di pelayanan kita mikir 2 kali mungkin udah nemu tuh kontennya harus seperti apa. Tapi di inspektorat kita harus mikirnya 4-6 kali gitu. Artinya bisa 3 kali lebih keras dari yang lain lah. Karena ya tuh gimana caranya kita nih kita nih OPD yang ditakuti atau yang serius gitu, tapi tetap menyampaikannya secara fun gitu loh. Jadi perlu treatment khusus juga, ada
kalau dari segi cerita mungkin kita bikin ceritanya segala macam yang gimana nih supaya ringan nih, tetap harus ada konsultasi juga ke atasan, ke Pak Inspektur. Iya, dikurasi kembali. Dikurasi kembali. Oh, ini pesannya kurang nyampe mungkin kayak gitu. Tapi itulah. Jadi mikirnya mungkin lebih keras dari yang lain ya. Cuma so far so good ya. Ya, good banget. Ini juga pernah nggarap di media yang khusus pelayanan itu ya nggak sesulit inilah sebenarnya. Oke, kembali lagi Nom. Kita bicara tadi bahwa OPD ini kan banyak yang mulai kaget media. Iya. Iya kan, kaget media nih. Sehingga akhirnya itu muncullah macam-macam media yang mungkin kesannya itu udah mulai apa ya? Terarah mungkin nggak terarah ya. Tapi kayak di pemerintahan fine-fine aja ya, aman-aman aja ya. Lalu saran buat teman-teman yang di luar sana yang untuk bekerja dengan OPD, karena ini gini, pemerintah daerah ini kan sebenarnya kaget nih menggunakan platform yang sebenarnya bisa diakses oleh teman-teman yang milenial atau Gen Z di luar. Tiba-tiba mereka harus mengimplementasikan itu di OPD mereka. Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman tuh supaya bisa juga berkontribusi? Ternyata sekarang pemerintah juga perlu loh terkait medianya. Ya jangan menutup diri lah. Itu aja sih. Kayak lebih sering interaksi dengan orang-orang. Jadi ya ada kalanya kalau kita sih, saya sama teman-teman sih memang ada kalanya kita idealis. Ada kalanya juga apa sih, kompor di rumah harus tetap menyala gitu lah. Kayak gitu. Karena teman-teman kan juga harus nih memberikan kontribusi juga. Iya benar. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari fenomena teman-teman kemarin kan rata-rata rekan-rekan media itu berkumpul dalam satu ekosistem yang sama. Iya benar. Yang hari ini sebenarnya kita lihat pun kalau ada di OPD ya teman-teman yang ngumpul itu satu ekosistem juga. Benar. Artinya arah sentuhan ini kerasa itu mulai kapan sih, Nom? Di Kukar sendiri? 1 tahun ke belakang sih, yang terasa banget ya. Tiba-tiba dihubungi kayak bisa nggak carikan orang nih untuk dinas ini ya. Cariin juga, ya itulah. Jadi bisa kelihatan udah ya. Cuman ya itulah karena kan perkembangan teknologi ya. Jadi apalagi di sosial media tuh memang salah satu senjata paling jitu lah. Jadi ibaratnya bukan berarti kita menyampaikan informasi khusus untuk milenial atau Gen Z. Enggak, karena sosial media tuh udah yang akses nggak ada batasan umur. Betul. Lokasi, wilayah segala macam nggak ada. Sekat wilayah semua ada. Ya jadi itulah. Mungkin positifnya jangkauannya sangat luas gitu. Negatifnya ya kita tahu sendiri lah, mungkin banyak yang kritik secara asal-asalan atau apa segala macam. Ini menarik nih. Selanjutnya, tim media kan selain memproduksi sebuah konten yang menarik untuk bisa mempublish informasi-informasi dari OPD. Otomatis juga membuat konten-konten naratif kan dalam teks misalkan itu. Yang copywriternya. Nah, bagaimana kiat-kiat teman-teman untuk bisa menghandling yang namanya kritik, bahkan yang cenderung mengarah kepada cyberbullying. Karena kan negatifnya media itu biasanya ada yang kayak gitu tuh, Nom. Ada yang maki-maki misalkan di media. Itu seperti apa? Ada nggak saran-saran kiat-kiatnya teman-teman? Kalau yang di inspektorat sendiri sih memang belum ada yang nemu ya. Tapi kalau masalah kritik dan tuh memang langsung kita sampaikan ke atasan. Mungkin bisa untuk ditindaklanjuti. Maksudnya kritiknya nih, misalnya jalan ini belum digapai di desa ini, kita sampaikan nih ke atasan, biasanya kayak gitu. Nanti yang mengambil putusan tetap ya atasan lah gitu. Artinya teman-teman juga berupaya untuk mengarahkan kritik itu menjadi sebuah kanal penyampaian aspirasi. Iya, pasti kita sampaikan. Kalau kita di inspektorat sih pasti kita sampaikan. Apalagi ada juga yang sapa inspektorat itu kan ada beberapa juga kita sampaikan tuh. Oke, menarik. Kalau gini, Nom. Peluang lagi untuk teman-teman media, kira-kira kan ada nih adik-adik yang di bawah juga lagi tertarik nih belajar media, mungkin bahkan ke level kuliah ya. Ada pesan nggak kalau misalkan apa yang harus mereka lakukan agar mereka keluar itu berkarya? Apakah mereka harus bertahan dengan idealismenya atau mereka harus seperti apa? Ya sebenarnya sih gimana ya bilangnya tuh kayak ada beberapa mungkin ada anak-anak yang mungkin baru lulus sekolah segala macam atau masih sekolah udah declare bahwa saya adalah videographer kayak gitu. Betul. Karena mudah sekali kan menjangkau informasi pembelajaran. Belajar pun bisa lewat YouTube segala macam. Cuman pesan saya sih ya coba ini dulu lah. Jangan sampai kamu terjebak sama passion yang kamu bilang itu. Jadi harus realistis ya. Iya, realistis juga. Kalau memang
ini ya belajar dulu lah, sebenarnya kayak gitulah. Karena ternyata memang hobi di media itu nggak murah. Ya jelas. Iya kan? Untuk kita bisa mendelivery konten yang bagus itu otomatis peralatan juga. Iya sebenarnya bagus. sih itu sih. Nah gini, kalau kita lihat di Kukar, itu gimana perkembangan media dan dari peralatannya sampai kualitas kontennya sekarang. Bang. Nah dari perspektif Anom nih. Ya kalau itu sih nggak apa ya. Kalau itu sih sebenarnya bagus-bagus semua. Oke. Kalau dibilang kita nggak kalah saing sama yang di daerah lain, ya tentu. Kita penuh dengan orang-orang kreatif. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kita terbatas. Salah satunya yang mungkin sarana prasarana. Kita mungkin nggak selengkap dengan di daerah-daerah lain. Tapi kalau secara sumber daya manusianya, sangat mumpuni. Kalau dari kita, sebenarnya itu sih. Kalau kita ambil contoh sama Jakarta aja lah, medianya yang di Jakarta. Kenapa akhirnya kita kalah sama media yang ada di Jakarta? Karena mereka aksesnya mudah, akses untuk promosi, akses untuk berkreatif itu mudah. Karena industrinya pun sudah terbangun di situ. Sudah terbentuk ya, semuanya bisa jadi inspirasi dari mana saja. Sementara kalau kita tuh udah bangun industrinya, cuman bingung mau kemana nih, gitu aja sih. Tapi kemarin kan seru dong. Ada pernah dengar cerita bahwa di sebuah daerah itu meng-hire tenaga media yang modalnya iPhone. Nah ini, maksudku, apakah media itu harus iPhone? Karena kan teman-teman yang nonton kan siapa tahu nggak boleh juga berkecil hati kalau mereka pakai Android. Apa Android itu nggak bisa bikin konten media yang bagus? Bisa aja kok. Nah ini harus disampaikan nih juga. Bisa aja kok. Jadi sebenarnya kan apa ya? Kalau dibilang bisa aja, semua tuh nggak ada batasannya sih. Kalau apalagi terkait masalah gear dan segala macam. Karena kan masih banyak nih jebakan-jebakan mindset bahwa bikin konten wajib punya gears yang bagus dan mahal. Iya, kalau artinya nih bagaimana nih ke teman-teman jika yang nonton ini kan masih banyak nih di insight-nya juga banyak yang di usia-usia pelajar ya. Artinya masukan buat teman-teman mereka untuk bikin konten itu seperti apa batasnya? Enggak lah, esensinya banyak kok. Enggak cuman gambar bagus, lighting bagus, enggak. Ada banyak esensinya lah, ada storytelling yang bagus. Itu wajib ya. Banyak kok. Beberapa kalau kita nonton film-film aja storytellingnya bagus juga. Kadang nggak didukung sama gear yang bagus, tapi tetap bagus aja. Bagus. Artinya kita lihat gitu. Kaidah sebuah konten yang baik itu nggak melulu tentang gambar yang harus bagus. Iya, banyak variabelnya banyak lah. Iya. Itu kalau masalah gear tuh nomor 5, nomor 6 lah. Tapi konsep yang harus menarik. Itu ya mahal sebenarnya. Oke. Sekarang gini, Nom. Ini kan OPD hari ini kan mulai, apakah teman-teman dari media itu juga dapat ekosistem itu juga terjaga dengan adanya demand yang besar dari pemerintahan buat teman-teman media sendiri? Kalau itu sih jelas, karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang pasti gitu. Apalagi kita event-event sekarang. Iya, karena sekarang itu kan kalau zaman dulu kita lihat 2 tahun ke belakang paling enggak. Itu kan kalau mau kerja di media ya cari job. Wah, salah mana itu? Wedding, event segala macam. Tapi kita difasilitasi untuk punya gaji tetap dan tetap bekerja. Artinya pemerintah hari ini sangat nge-support sekali support sekali. Wow, luar biasa. Untuk yang mau dan tahu sebenarnya. Oke, artinya masih mau dan tahu, harus ada interaksi ya. Kadang ada yang tahu tapi nggak mau gitu. Ada yang mau tapi nggak tahu kan. Iya, itu sih sebenarnya. Artinya teman-teman udah di ekosistem yang udah mulai sangat hidup sekali di Kukar ya, Kutai Kartanegara. Artinya kita apresiasi juga nih buat bapak-bapak dan pimpinan-pimpinan kita yang hari ini juga sudah sangat mengapresiasi bagaimana teman-teman media ini untuk tetap terus bertumbuh. Iya, benar. Nah, sekarang ini Nom, harapannya untuk Kutai Kartanegara ke depan dan kaitannya dengan industri yang kalian emban nih hari ini, industri media itu seperti apa? Ya harapannya sih kalau dari skala industri lah, kita ngomong secara industrinya bangkit lah. Karena salah satu penyebab saya akhirnya terjun ke dunia media, terkhusus dulu tuh memang ngincarnya film ya. Oke. Jadi tahun 2012-2013 tuh Tenggarong atau Kukar tuh jadi salah satu kiblat film di Kaltim lah. Wow, jadi kiblat? Ya ibaratnya gitulah. Jadi ini di Kaltim lah.
Udah menjadi barometer film. Iya, festival film, karya, segala macam itulah. Yang jadi salah satu hal yang bikin saya kecebur di dunia inilah. Yang saya rindukan, semoga di dalam waktu dekat atau tahun depan atau segala macam bisa bangkit lagi lah. Jadi bayangkan euforianya gimana. Kita udah difasilitasi dengan dinas, dengan pemerintah. Kita bisa mendapat pekerjaan. Orang-orang kayak kita yang dulunya cuman orang-orang iseng lah, ibaratnya kayak gitulah. Iseng-iseng, nggak mikir duit segala macam. Sekarang difasilitasi, kalian bisa kerja kok di daerah gitu. Bisa survive juga, bisa survive, bangun juga, berkontribusi nyata langsung. Berkarya dan digaji. Itu yang penting. Oke, ini menarik Nom. Aku sekali lagi ini dekat, karena konkretnya seperti apa nih yang dibutuhkan dari pemerintah untuk menyentuh langsung ke industri media ini. Apa saja sih yang sebenarnya kawan-kawan media itu butuhkan? Artinya nih harapan ini mungkin saja, ini kita bisa berandai-andai ya mengutarakan harapannya. Semoga saja nanti didengar oleh pimpinan-pimpinan kita dan teman-teman yang di balik industri ini juga merasa mereka punya hope, harapan yang bisa mereka raih. Itu seperti apa? Kayak salah satu mungkin industri yang bisa bangkit dari pemerintahannya, salah satunya yang mungkin festival film antar OPD mungkin. Oh iya, menarik ya. Jadi, karena media udah mulai tumbuh nih. Iya, jadi misal kita tentukan nih, temanya Tenggarong hebat misalnya itu. Bikin film tuh, festivalin, lombain. Kita mempromosikan keunggulan kompetitif kita. Jadinya industrinya tetap hidup, pemerintahan pun juga, medianya juga jadi inilah. Keren. Iya. Serius. Kayaknya ide yang menarik nih untuk bisa dieksekusi. Jangan diambil ya, itu punya inspektorat. Ini kita lempar malahan buat teman-teman. Boleh. Semoga apa yang dibahas ini juga bisa menginspirasi baik itu teman-teman di media maupun yang ada di OPD-nya, bahkan untuk bapak-bapak pimpinan-pimpinan kita mungkin bisa terinspirasi untuk mendengarkan ini dan bisa mengeksekusi dengan sebuah kegiatan agenda yang berkesesuaian. Terakhir Nom. Hari ini kita nih menghadapi kebutuhan demand yang banyak ini terkait media. Otomatis dengan demand yang banyak itu juga biasanya sebuah teori itu akan mengantarkan kita kepada penurunan kualitas media. Jadi asal-asalan mengikuti selera yang tahu sendiri kan sekarang media sosial joget-joget yang aneh. Nah ini saran Anom buat teman-teman yang mau bekerja dengan pemerintah itu seperti apa? Apa yang boleh dan tidak mereka lakukan? Ya, kalau kita sih ya dari media inspektorat tuh apa yang kita upload di kanal inspektorat tuh wajah kita juga. Itulah. Jadi kalau kita uploadnya yang sembarangan juga ya wajah yang tercoreng ya wajah kita sendiri kan sebenarnya itu. Benar. Artinya dan itu orang akan menilai kita ya. Artinya teman-teman buat semua teman-teman media yang baru mau gitu loh. Jangan idealis. Jangan kerja doang, ibaratnya kayak gitulah. Jadi bagaimana caranya mengabdi ya, jadi bahwa apa yang diupload oleh pemerintahan yang kamu handle itu adalah wajahmu gitu. Jadi kalau uploadnya asal-asalan pun ya itu uploadannya asal-asalan juga tuh untuk apa juga ini. Menarik. Kali ini sesi podcast ini kita sharing terkait media. Harapannya semoga bisa memberikan juga inspirasi buat teman-teman baik itu dari media yang hari ini bekerja di OPD maupun OPD yang memiliki tenaga medianya. Karena apa? Sinergitas ini harapannya akan membangun wajah Kutai Kartanegara yang menjadi lebih baik, menyampaikan bagaimana program-program yang hari ini kita kerjakan, kita kawal tuh tersampaikan dan tereksekusi kembali ke masyarakat. Mungkin cukup panjang dan menarik namanya, tapi kan kita bahas mungkin di tema-tema yang lain kita buat lagi. Terima kasih Anom atas kesempatannya kali ini, tips-tipsnya, dan kita ketemu di podcast Torat episode berikutnya. See you.